Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di podcast kita hari ini ya. Khususnya pada kesempatan kali ini kami merasa sangat terhormat ini karena bisa kedatangan tamu luar biasa. Seorang yang tidak hanya ahli di bidang itu, tapi juga memiliki pengalaman dan inspiratif buat kami semua. Langsung saja ya kami ucapkan selamat datang kepada Pak Indra. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, capek. Seharian nggak ke kantor tapi nggak ke Kalijibat maksudnya tapi ke Kuningan terus bolak-balik. Ya udah, banyak urusan lah, banyak biasa lah. Ya tapi Ya. alhamdulillah tadi nyampe jam 6:30, so pas lah habis maghrib tadi bersih-bersih, mandi, udah bisa gabung sekarang. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya di hari yang luar biasa Pak ya. Oke mungkin biar menghemat waktu Pak ya, kita mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan Direktorat Perencanaan sesuai di mana kita bekerja saat ini Pak. Mungkin kalau sejarah awal banget, eh, saya nggak terlalu banyak eh, apa namanya tahu banget ya tentang sejarah pertamanya sekali. Tetapi memang karena saya dulu bergabung di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan itu sudah proses sudah panjang ya. Sebelumnya saya di Balai Pelatihan. Jadi eh, memang pada saat saya gabung masih namanya Pusrengun. Jadi masih gabung antara perencanaan dan pendayagunaan. Dan itu apa namanya? Memang lingkup kerjanya mungkin nggak seluas sekarang seperti direktorat dan apa namanya masih perencanaan tuh masih bagian kecil lah dari satu pusat, bahkan ini bukan pusat perencanaan sendiri, bahkan kan dia pusat perencanaan pendayagunaan, jadi ada dua dua di situ. Dan memang yang lebih kelihatan adalah pendayagunaannya karena saat itu yang besar itu adalah daya gunaan buat penugasan khusus Nusantara Sehat saat itu. Jadi memang fokusnya ke sana. Dan pusat perencanaan, di bagian perencanaannya, di bidang perencanaannya memang waktu itu tidak belum, kalau saya bilang belum fokus ke urusan perencanaan. Jadi memang bagian kerjanya hanya bagi bagi tugas. Jadi yang penugasan khususnya di pendayagunaan, yang pendayagunaan dokter spesialisnya di perencanaan gitu ya. Tapi bagi saya itu nggak pas karena ya jadinya cuma sekedar membagi pekerjaan aja. Jadi sebenarnya dua-duanya jadi ngerjain pendayagunaan, tapi biar nggak gede dibagi lah gitu. Jadi bagian perencanaannya hanya bagian kecil saja. Nah, sehingga em, ya pas era transformasi kesehatan sih jadinya di sejak Badan PPSDM kan dulu namanya kan dulu sebelum jadi Ditjen SDMK itu dirubah menjadi Direktorat Jenderal SDMK. Disitulah perencanaan dipisah menjadi direktorat sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena memang sejarahnya waktu saya di Paskas itu kita berpikir bahwa sudah saatnya kita bekerja satu data dan dan tidak lagi menggunakan data yang beda-beda gitu. Dan sehingga akhirnya kita mulai punya sistem yang apa namanya bisnis prosesnya sejalan gitu ya. Datanya di semua dari Direktorat Perencanaan lalu dialirkan ke teman-teman di Direktorat Pendayagunaan dan lain-lain. Disitulah peran fungsinya jadi berubah karena pada saat jadi pusat itu hanya, ya mungkin bukan saya bilang hanya ya, tapi memang pekerjaannya hanya bagi-bagi terus mengerjakan pendayagunaan juga bahkan dulu di bagian bidang perencanaan itu. Ya, dan sisi perencanaannya tuh ya hanya untuk urusannya sendiri, tapi untuk perencanaan di pendayagunaan yang penugasan khusus, perencanaan yang beasiswa, perencanaan yang lain-lain, pelatihan gitu ya, itu masing-masing sendiri. Jadi tidak belum saat itu belum tepat lah istilah pusat perencanaan, sehingga baru sekarang jadi direktorat perencanaan lah itu fungsi perencanaannya benar-benar jadi. Kira-kira sih kayak gitu ya. Jadi ya sekarang kan kita udah mulai tahu kalau
pekerjaannya jadi besar karena pengolahan datanya semua ada di perencanaan. Dan yang sekarang inilah benar-benar jadi sesuai dengan namanya Direktorat Perencanaan. Kira-kira itu sih kalau yang bisa saya sampaikan. Kalau bicara tentang Direktorat Perencanaan ini cukup menarik Pak ya, pada sisi transformasi kesehatannya nih. Kalau menurut Bapak mengenai tantangan terbesar nih Pak dalam perencanaan SDMK ini bagaimana tuh Pak? Dan seperti apa? Eh, dan saat ini kan udah berjalan Pak ya semua programnya. Apa apakah ada strategi khusus Pak yang digunakan untuk mengatasi dari masalah-masalah yang Ya, ya tantangan terbesarnya adalah ya itu merubah mindset dari em, suatu bidang kecil jadi direktorat sendiri yang semua urusannya terkait data. Tantangannya adalah sebenarnya SDM-nya sendiri. Dalam arti tantangan terberat dalam suatu pekerjaan itu kadang-kadang bukan urusan eksternal, tapi mindset internal orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan itu jadi tantangan tersendiri ya, yang diakui gitu. Waktu saya masih di Paskas, saya sampaikan ke Pak Menteri memang yang yang paling sulit adalah merubah mindset teman-teman yang mengerjakan sendiri di dalam, karena istilahnya mungkin kaget gitu ya, dari pusat yang kecil, di pusatnya itu bagian hanya terbagi dua gitu ya, sekarang jadi direktorat sendiri yang besar, dan fungsi kerjanya jadi semakin luas, ngurusin data bukan cuma ngurusin data sendiri tapi semuanya. Dan perbedaan lagi adalah memang di perencanaan itu kan nggak punya program, kita adalah direktorat yang mengolah data. Jadi tantangan terbesarnya adalah merubah mindset orang-orang yang kerja di dalam, buat mereka paham bahwa pekerjaan mereka sangat penting, karena di perencanaan kalau salah perencanaannya, semua proses program-program yang disupport itu hilang gitu ya, nggak bisa berhasil dengan baik. Ya, perencanaannya salah, maka eh, penugasan khususnya penempatannya salah tempat. Rencananya salah, maka orang-orang yang dikasih beasiswa salah. Rencananya salah, maka rumah sakit yang mungkin dapat lokus salah gitu ya. Bahkan dropping alatnya bisa salah kalau pendataan perencanaannya salah. Jadi yang terberat itu, yang terberat adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman yang bekerja di Direktorat Perencanaan bahwa eh, yuk bangun gitu ya, jangan jangan terjebak masa lalu, bahwa kerjaan sekarang tuh udah semakin gede gitu, nggak usah berkecil hati bahwa kita direktorat kecil yang tidak punya program, tapi justru kalau kita sadar proses bisnis, perencanaan itu justru di awal, dan ini backbone-nya semua. Mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak seksi, mungkin nggak ada kelihatan bahwa ada program Nusantara Sehat, penugasan khusus, kemudian dokter spesialis dan lain-lain, pemberian beasiswa. Tapi ya kita tahu sendiri pekerjaan di dalam adalah semua orang pengen ngerjain programnya pasti nanya datanya dulu ke kita, karena memang tantangannya di sana sih, dan tantangan terbesarnya adalah itu kalau menurut saya. Dan orang-orang yang bekerja di dalam harus harus mau bercapek-capek memang ngurusin data dan lain-lain. Nggak boleh berkecil hati sebenarnya, karena ya memang itu pekerjaan kita, dan terlepas dari semua panggung di depan gitu ya yang disorot program-program yang sukses, di balik itu adalah di balik layar ya sutradaranya ya kita yang merencanakan, ya itulah sebenarnya yang tantangan terbesarnya gitu kalau menurut saya ya, gitu sih. baik Pak. Kalau begitu Pak, indikator yang menunjukkan bahwa perencanaan SDM ini sudah berhasil itu seperti apa? Indikator yang menunjukkan perencanaan SDM sudah berhasil, ya mungkin em, ya apa ya, kalau menurut saya kalau indikator kita itu, kalau perencanaan itu kan capaiannya tidak langsung ya, bisa dalam arti gini, eh, di perencanaan itu kita tidak punya program sendiri dan tidak punya final decision sendiri. Data kita digunakan oleh oleh
direktorat lain untuk pendayagunaan tadi, untuk penugasan khusus Nusantara Sehat di Puskesmas, untuk penugasan dokter spesialis, ya internship, residen senior, pemberian beasiswa, pemberian lokus-lokus puskesmas dan lain-lain, lokus-lokus alat gitu ya. Indikatornya sebenarnya dia dilihat dari kesesuaian dari program-program tersebut. Jadi kalau program perencanaan kita bagus, indikasinya adalah harusnya kalau programnya berjalan benar dan menggunakan perencanaan kita dengan benar, maka yang tadinya puskesmasnya kosong bisa terisi gitu ya. Yang tadinya apa namanya nggak ada alat, alatnya benar. Yang tadinya beasiswanya ngasal jadi benar gitu ya. Indikatornya sebenarnya di situ. Dan pada saat itu terlihat di data kita bahwa oh iya nih puskesmas setiap tahun makin terisi dengan baik, ya berarti kan pendaya gunanya udah benar, pengadaannya sudah benar, pemenuhan SDM-nya sudah benar gitu. Sehingga ya kita bisa berbesar hati di sana bahwa oh iya ini berarti perencanaan kita udah benar nih. Yang repot adalah kalau kita berjuang menghitung perencanaan data bulat-bulat tapi data itu nggak dipakai untuk eh, pemenuhan yang tepat sasaran gitu. Sehingga akhirnya ya perencanaan sekedar perencanaan, pendaya gunaannya lari kemana gitu ya. Dan ya indikatornya sebenarnya ya jelas. Kalau dari kita kan tugasnya kalau di SDM adalah pemenuhan SDM. Targetnya itu. Sehingga kalau puskesmas terisi, rumah sakit terisi, labkesmas terisi sebagai kebutuhan prioritas dengan baik, ya indikatornya adalah pemenuhan keterisian itu, ya itulah jadi indikator keberhasilan kita sebenarnya di perencanaan. Nggak bisa langsung ya, beda sama kayak pendaya gunaan. Indikatornya dia apa dia punya target 1.000 orang ditugaskan, ya udah dia lepas ditugasin 1.000 orang ya tercapai kan 1.000 orang kan. Nah targetnya cuma 1.000 orang. Kalau kita kan di perencanaan targetnya adalah data itu yang diisi itu harus benar gitu, harus tepat sasaran, harus apa. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Jadi kalau di pendayagunaan dia punya target 1.000, mengisi 1.000, apa menugaskan 1.000 orang misalnya, ya udah 1.000 ditugasin ya 1.000. Bener apa enggaknya kan mereka sebenarnya bukan dalam arti nggak punya target itu. Tapi kita sebagai perencanaan yang menetapkan lokus yang digunakan oleh pendayagunaan pada saat itu tepat sasaran, nah itu indikator kita berarti. Oh, terisi itu dengan mereka dengan benar gitu. Tapi kalau mereka masih salah ya berarti kita salah pada saat mengusulkan lokus. Kira-kira gitu sih, Jo. Hmm, kalau kita lihat dari eh, apa namanya pengembangan di Direktorat Perencanaan SDM, memang inovasi yang ter apa terbesar kalau menurut saya adalah adanya dashboard perencanaan. Jadi dashboard pemetaan itu adalah menurut saya itu eh, jarang kita ada dashboard yang punya impact gede. Dan kalau menurut saya dashboard perencanaan yang kita punya di Dreams itu adalah inovasi kalau menurut saya yang paling punya impact gede. Walaupun dia hanya sekedar dashboard. Kenapa? Karena dengan data itu bisa ditampilkan di dashboard dengan jelas, data itulah yang punya impact kepada pengambilan kebijakan. Jadi jangan jangan remehkan data, dan penampilan data yang baik gitu ya, itu menjadi kalau menurut saya eh, suatu terobosan terbesar ya yang pernah ada di Dijen SDMK. Dari dulu kita punya database namanya SDMK, Sistem Informasi SDMK. Tapi orang tahu tahu juga SDMK itu apa, bentuknya apa, isinya apa, eh, ada apa di sana, itu kan kita nggak pernah tahu. Karena itu adalah closed system, sistem yang tertutup, yang nggak orang nggak bisa tahu dan cuma kita doang tahu di dalam Kemenkes. Dalam hal ini di dalam Dijen SDMK. Tapi dengan adanya dashboard perencanaan di Dreams kita di perencanaan, itu itu membuka mata semua orang karena pengalaman saya di Paskas memang data itu adalah kunci dari eh, pengambilan kebijakan. Pak Menteri sangat suka data sehingga nggak perlu ngomong banyak-banyak, nggak perlu ngomong macam-macam, nggak perlu banyak alasan, nggak perlu banyak excuse.
Kalau data yang menunjukkan begitu, ya udah orang pasti diam. Kita akan bisa bilang bahwa ini yang kosong, jadi kalau mau isi di sini. Ini yang kosong, jadi kalau mau bikin prodi di sini. Ini yang kosong, jadi kalau selama ini Anda bilang Anda berhasil, ini lihat kondisinya seperti ini. Jadi itu kalau menurut saya inovasi terbesar sih, kalau menurut saya. Dan memang memang eh, apa namanya inisiasi membuat dashboard terbuka seperti itu adalah kalau menurut saya kesuksesan terbesar di rute perjalanan yang tentunya sampai sekarang masih kita kembangin ya, karena masih banyak banget. Sekarang aja kalau kita bilang masih versi awal-awal saja sudah begitu punya impact yang gede, ke depan pasti akan bisa lebih lagi. Ya, selain itu juga ya ada aplikasi-aplikasi lain yang memang menurut saya masih masih butuh kita kembangkan ya untuk support. Tapi ya inovasi terbesar di situ dan mungkin nanti dengan beriringnya waktu, dengan udah ada standar-standar ketentuan baru, ya mungkin nanti aplikasi lain seperti aplikasi Rainbow dan lain-lain itu juga bisa jadi berkembang lebih baik gitu ya. Itu bisa dilihat semua orang, terbuka buat semua orang, dan semua orang bisa mengambil kebijakan di sana dan dengan keterbukaan data itu dipakai oleh semua orang. Teman-teman saya yang lagi sekolah di luar negeri itu udah sangat wow banget ngelihat Indonesia punya data segitu terbuka dan dia bisa lihat dan itu jadi bahan dasar studi mereka. Dan bayangkan dengan data itu kita memberikan kesempatan ke teman-teman yang lagi sekolah di luar negeri siapapun itu untuk memberikan analisis macam-macam kan, memberikan masukan ke pemerintah. Dan itu kan kalau menurut saya wow kaya banget gitu, dan itu luar biasa, orang bisa berikan masukan, bisa melihat bahwa ya zaman saya sekolah dulu udah di Kemkes, sebelum di Kemenkes susah banget cari data, meminta data orang sebaran di mana itu susahnya setengah mati. Tapi dengan adanya itu, kalau menurut saya itu luar biasa. Ya, memang kita punya aplikasi aplikasi Rainbow ya, perencanaan kebutuhan yang tapi itu kan itu sistem tertutup yang close yang memang apa namanya tidak semua orang aware tentang hal itu. Walaupun perannya penting dan itu akan punya impact besar saat kita sudah bisa beresin sistem yang ada di dalam. Tapi yang jelas-jelas terbuka kalau menurut saya adalah itu sih. Kalau menurut saya ya. Dan itu menurut saya lebih sangat 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 memberikan impact besar buat semua orang karena semua orang bisa lihat Indonesia kayak gini kondisinya dan itu wow banget. Em, Kalau menurut saya sebagai ya kita saya kebetulan bukan di tim yang megang Dreams langsung ya, tapi saya tahulah sejarahnya Dreams seperti apa karena dulu memang kita yang minta itu ada loh zaman saya di Paskas. Dan eh, namanya evaluasi itu bisa dilakukan pada saat orang tahu apa yang salah, apa yang kurang ya. Dan hebatnya Dreams adalah dia adalah sistem yang terbuka, open. Pada saat sistem itu terbuka, maka komen akan banyak dari semua orang. Dan itu nggak secara nggak langsung adalah evaluasi. Ada direktorat lain ngelihat, kayaknya kalau tambahin data ini bagus deh gitu. Oh, oke, kita nambah. Oh, kayaknya kalau tambahin data DTPK, oke deh, warnanya dirubah dong nanti biar kelihatan. Nah, itu kan karena segitu terbukanya sistem dan itu bisa dari siapa aja. Kita punya aplikasi tertutup seperti aplikasi Rainbow dan lain-lain. Tapi kan yang mengetahui sistemnya gimana, uh, flawless-nya di mana, hanya kita sebagai close user ya, admin di dalam dan teman-teman yang menggunakan. Tapi kan kalau aplikasi seperti sistem informasi seperti Dreams yang terbuka, kalau tadi Mas Ridwan tanya itu evaluasinya gimana, monefnya gimana, ya kita dengan begitu aja setiap saat masukan masuk. Dan syukurnya sistem kita tidak dibuat rigid sehingga bisa berubah setiap saat. Dan itu menurut saya suatu model yang tidak kaku ya, karena eh, dia apa namanya eh, berimpact gede buat semua orang, tapi juga apa namanya karena dia terbuka ya masukan bisa masuk kapan aja gitu ya. Memang dia bukan punya impact yang besar kayak di aplikasi Rainbow yang kalau dia nggak ngisi dia nggak bisa dapat penetapan Menpan dan lain-lain, nggak dapat rekomendasi dan lain-lain. Tapi dan evaluasinya tetap tentu berjalan kondisi seperti itu. Tapi kan itu mengukurnya pada pada
pada tujuan program tertentu aja. Tapi kalau yang di Dreams ini kan dia nggak punya target tertentu, tapi target dia adalah satisfied audience. Orang bisa tenang, bisa lihat bahwa oh ya udah, jadi nggak ada kata-kata ya terus gimana gitu ya. Tapi ini adalah justru justru dengan adanya data yang terbuka begitu dia bisa memicu orang untuk ngasih masukan dan lain-lain. Dan ini terbukti ya sejak beberapa tahun terakhir, dalam waktu setahun ini aja, dalam waktu 6 bulan terakhir aja, itu kan Dream sudah berubahnya banyak banget. Kasih masukan, berubah lagi, kasih, oh ini ternyata begini, ini seperti ini. Dan datanya itu dimiliki oleh semua orang sehingga semua orang bisa komen. Dan selama kita itu positif, perubahannya cepat. Oke, terima kasih Pak. Penjelasan mengenai Dreams-nya ini cukup menarik ya. Jadi memicu beberapa pertanyaan Pak. Eh, Berkaitan dengan yang tadi Pak, berarti kan Dream ini menampilkan sesuatu untuk ya dapat bisa dapat dilihat sama yang lain ya Pak ya. Untuk Ya, peran kolaborasi lintas sektornya itu bagaimana Pak yang udah terjadi selama ini dan pengembangannya itu gimana? ya kalau dibilang lintas sektor, ya Dreams sangat lintas sektor sekali. Karena kan eh, apalagi sejak transformasi kesehatan, kita nggak kenal lagi tuh istilah aplikasi ini punya saya, aplikasi itu punya kami gitu ya. Walaupun kita masih sering dengar orang ngomong, ah ada masalah di Renbud, oh itu kan masalahnya di dokter perencanaan, bukan masalah kita gitu kan. Itu adalah mindset mindset orang lama kalau saya bilang di Kementerian Kesehatan yang memang masih terjebak di masa lalu bahwa ya Renbud misalnya atau Dreams ya itu masalahnya di dokter perencanaan. Orang masih masih belum bisa move on sama kerjasama bareng-bareng atau koordinasi sehingga sehingga kalau ditanya tadi gimana peran stakeholder Dreams itu ya jelas datanya di SD-SDMK. SD-SDMK itu bukan punya kita, punyanya dulu di Datin di Setdijen, sekarang di Pusdatin, Pusat Data Informasi. Pusdatin pun yang punya sistemnya bukan orang yang mengisi datanya, tapi yang ngisi adalah orang-orang semua kan. Semua orang kan itu semua orang mengisi datanya. Fasilitas kesehatan mengisi datanya, stakeholder mengisi datanya, semua orang terlibat dalam apa yang ada ditampilkan di Dreams. Kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, punya andil karena kita melengkapi data kita sendiri di sana. Data kita yang kita inputkan di dalam satu sehat, masuk ke dalam SDSDMK ditampilkan di Dreams. Data keterpencilan puskesmas yang disertakan oleh teman-teman FKTP, tampil juga di Dreams. Data-data rumah sakit yang ditampilkan oleh teman-teman rujukan, tampil juga di Dreams. Bahkan nanti ada sebaran belanja pegawai, jumlah penduduk, gitu ya, capaian program, BPJS, nanti yang semuanya akan terkoneksi dengan sistem satu sehat. Sehingga kita bisa lihat tuh semuanya potret Indonesia di sana. Jadi kalau dibilang kolaborasi, wah itu udah, kalau menurut saya, sekarang kita udah bukan zamannya sendiri-sendiri. Nggak ada lagi program yang, ya saya dulu di Pusrengun, di Pendayagunaan, punya sistem penugasan khusus. Tapi yang punya akses, yang punya data, ya saya sendiri. Data ya saya input sendiri, saya koreksi sendiri, data-data saya sendiri gitu ya. Bahkan orangnya yang saya input nggak tahu datanya saya input. Ini kadang-kadang hal-hal seperti itu yang memang apa namanya uh, kebiasaan lama yang kita rubah dengan sistemnya sekarang. Ya Dreams nggak akan ada apa-apanya tanpa peran teman-teman di SDSDMK. SDSDMK nggak akan ada apa-apanya di Pusdatin gitu ya. Pusdatin nggak akan punya apa-apa di SDSDMK kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak mengisi, tidak mengupdate. Entah itu rumah sakit, kementerian, lembaga, dan semuanya. Jadi kalau menurut saya itu luar biasa sih. Data STP di input di satu set kan SDMK. Keluar di kita. Data STP kan yang input adalah dinasnya, orangnya, dan itu nyambung semua. Jadi peran semua stakeholder jelas banget terbukti sekarang itu dan sehingga data kita mudah-mudahan makin ke depan makin baik dan apa yang ditampilkan di dalam Dreams ya itu yang mungkin potret kondisi kita yang real. Itu sih, Jo. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak.
Sangat menarik sih Pak ya mengenai bahasan ini. Kalau kita sudah berbicara tentang Dreams ini berarti kan berkaitan dengan banyak stakeholder Pak ya. Kalau untuk sisi internalnya itu gimana Pak? Kalau seperti gini, maksud saya bagaimana nih cara instansi kita nih mempertahankan supaya apa yang udah kita kerjakan ini menjadi tetap eksis dan menjadi tetap pilihan jadi dari masyarakat dan untuk menjaga hal tersebut nih untuk mempertahankan kualitas SDM kita nih bagaimana Pak pengembangannya? Hmm, bagaimana cara kita ya pasti balik lagi ke tadi mindset kita sebagai pengelola datanya ya. Kan perannya Direktorat Perencanaan itu adalah mengolah data. Data yang masuk semuanya ke dalam sistem informasi SDMK itu kan semuanya cuma bulk data. Data masuk ke sana. Terus so what gitu kan. Jadi kita ada yang data di itu so what itu tuh yang nggak bisa pernah kelihatan. Nah, pada saat kita olah datanya, kita perbaiki, kita cleaning, kita lihat, kita tampilkan di dalam Dreams dengan segala macam, termasuk target-target capaian, target-target yang harus dicapai dalam waktu 10 tahun ke depan, sebaran. Dengan semakin banyak kita memberikan informasi, ya tentu orang akan semakin menggunakan kan aplikasinya dan digunakan untuk pengambilan kebijakan. Ya tergantung kita, ya instansi harus terus berinovasi, apalagi yang harus kita kembangin, mendengarkan masukan dari semua stakeholder kan apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperbaiki gitu ya, apa yang nggak perlu, apa yang justru diperlukan. Yaitu adalah upaya kita untuk bisa berkembang. Jadi kalau ngomongin instansi, ya kementerian sekarang kan sudah harus berubah ya, karena kebetulan menteri kita adalah mantan bos BUMN, so cara berpikir kita juga harus produktif gitu ya. Nggak lagi kayak dulu di mana ya udahlah kan kita PNS ini nggak usah dikembang-kembangin lah, diem-diem aja, santai-santai aja juga gaji jalan terus kan. Itu kan mindset-mindset lama yang kalau menurut saya ya nggak bisa berkembang sih, dan sebagai instansi yang mau berkembang dimanapun, contoh aja lah perusahaan-perusahaan besar swasta dan lain-lain seperti ya Gojek, mungkin saya mention Grab dan lain-lain gitu ya. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, semua kan berkembang. Itu kenapa? Ya karena dia dengerin stakeholder. Ini nggak bagus nih, ini jelek nih, ini nggak sesuai nih, ini nggak dibutuhin nih, ini apa nih. Ya, dengan begitu ya kita akan berkembang. Ya selama kita masih berinovasi, mikirin itu, pengembangan ke depan, pengembangan layanan harus nambah apa. Oh sekarang dari 9 jenis nakes yang ada di Dreams, sudah berubah nih standarnya jadi 14, berarti harus diganti dong sistemnya. Itu kan kita proses tuh. Dan sekarang sedang diperbaiki lagi datanya untuk bisa memberikan yang terbaik. Dengan begitu, gak akan ditinggalin dan semua orang akan tetap mengacu pada sistem kita dan akan melihat bahwa oh iya nih datanya update terus, oh iya nih data yang dibutuhkan ada terus dan berubah terus sehingga ya orang nggak akan bosan gitu ya, nggak dalam arti setiap generasi akan tetap membutuhkan data tersebut dan setiap program akan butuh. Itu sih kalau menurut saya Jo. Kalau dari sisi Direktorat Perencanaan ya, yang saya tahu apa namanya, kan kita juga sering memberikan kesempatan pelatihan ya, karena kalau kondisi pengembangan itu sekarang em, kita nggak lagi ngomongin Direktorat Perencanaan, Pendayagunaan dan lain-lain, tapi di big picture-nya di institusi terbesarnya di Dijen SDMK bahkan di Kementerian Kesehatan, ya pengembangan individu kan banyak ya sekarang dan itu terus terus dikembangin gitu dan diberikan kesempatan buat teman-teman yang mau meningkatkan kompetensinya terkait data, terkait apa, dan memberikan kesempatan pelatihan, pengembangan kapasitas buat teman-teman di dalam apa namanya di dalam unit termasuk di dalam Direktorat Perencanaan. Itu kalau menurut saya salah satu upaya besar ya untuk tetap menjaga semangat teman-teman gitu loh. Yang repot adalah ya teman-teman yang nggak mau belajar. Jadi harapannya memang teman-teman ini uh, harus terus berkembang ya, dalam arti kadang-kadang bukan institusinya yang nggak mau ngasih, kadang-kadang bukan kesempatannya yang nggak ada,
Tapi kadang-kadang kitanya yang tidak mau ngambil kesempatan. Dan banyak sekarang udah terbuka luas pelatihan-pelatihan pengembangan eh, public speaking dalam bahasa Inggris, pengolahan data dan lain-lain itu udah banyak banget. Dan di tren kalau menurut saya sangat suportif sekali dan ya tidak berdiri sendiri ya dari P2K ASN, pengembangan ASN di Kementerian Kesehatan juga sudah makin berkembang sehingga ini adalah upaya-upaya untuk ya supaya teman-teman ya SDM yang ngerjain ya juga juga nggak buntu ya dalam arti nggak merasa bosen dan lain-lain dan merasa mereka diperhatikan untuk pengembangan karirnya. Tapi balik lagi, ini adalah mindset, sama mindset kita masih eh, apa namanya pola lama, nyaman dengan apa yang ada gitu ya. Ya tentu tidak akan bisa berubah. Dan kalau menurut saya di Ditren juga sudah mulai effort untuk itu sih dan pengembangan-pengembangan itu terus dilakukan. Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya untuk di sesi kita hari ini. Eh, ada nggak Pak harapan Bapak untuk generasi muda yang ingin berkontribusi Pak dalam sistem kesehatan Indonesia? Gitu. Generasi muda nih eh, buat teman-teman yang ada di Kementerian Kesehatan apa di luar Kementerian Kesehatan nih kira-kira? Buat semua kali ya. Kalau menurut saya, eh, kalau menurut saya yang paling penting saat saat kita mau berkontribusi itu kita jangan mulai dari apa yang akan kita dapat, tapi kita harus bisa berpikir apa yang kita bisa capai. Gitu ya. Beda ya. Yang kita dapat tuh kita pengen dapat hal yang instan, tapi apa yang kita pengen kita capai itu adalah target ke depan. Dan yang kita capai itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk perbaikan sistem. Kadang-kadang hmm, saya ngerasa waktu saya PNS dulu, orang nggak sulit mendengar mendengar ide-ide gila saya gitu ya. Karena kan memang saya beranjak masuk ke kementerian itu dari swasta ya, swasta perusahaan internasional, perusahaan asing yang memang kita bekerja sesuai sistem dan keteraturan gitu ya. Dan saya masih ingat banget di kepala saya bahwa pada saat saya ingin membuat perubahan adalah orang selalu bilang bahwa nggak mungkin Mas Indra, kita mau jauh, kita di balai, kita nggak bisa bikin perubahan. Aduh, ya udahlah Mas Indra, udah capek, yang penting kita kerjain aja, selesai, beres, pulang, gitu ya. Dan, aduh, kejauhan Mas Indra, kita mah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ya udahlah, kan jauh juga dari pusat, nggak perlu lah kita bikin ribet-ribet, santai-santai aja di sini. Nggak akan ada yang tahu. Di situ saya lihat bahwa, wah, saya hampir nyerah sih saat itu, karena berpikir, oh, begini banget ya gitu ya dan tapi ya saya nggak tidak berhenti gitu dan dalam arti kalau selama saya benar dan saya akan coba untuk menyampaikan dengan cara yang benar gitu ya bukan bukan kita juga bikin keributan tanpa memberikan prestasi dan bukti gitu ya. Yang paling penting adalah memberikan prestasi dan bukti kasih lihat bahwa yang kita omongin dan kita rencanakan itu benar kasih lihat bahwa apa yang kita omongin itu bukan cuma sekedar ngomong doang gitu ya kadang-kadang ya ya saya tahu lah generasi sekarang tuh kan generasi yang kritis gitu ya dan ya ya walaupun ya banyak juga zaman dulu kritis saya ngerasa zaman dulu juga saya sangat kritis banget dan kalau sekarang teman-teman banyak kritis kan teman-teman mungkin banyak melihat informasi di mana-mana dan yang paling nggak bagus itu adalah membandingkan tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa untuk jadi lebih baik itu sih yang harus dipikirin oleh teman-teman harus belajar harus mau tahu apa yang ada di dalam baru kita mengeluarkan ide dan kreativitas jadi kadang-kadang kita belum tahu apa yang kita kerjain, kita belum ngerti apa yang kita kerjakan, kita belum tahu seluk-beluknya, kita tuh sudah terlalu banyak komplain dan lain-lain, dan tanpa memikirkan, oh harusnya ini bisa lebih baik, ini harus lebih baik nih, dan oh ini harusnya bisa dirubah, oh gimana kalau sistemnya ini seperti ini, dan berani mengucapkan ide itu adalah salah satu hal yang langka ya. Dalam arti karena kebanyakan orang, ini teman-teman CPNS mungkin merasa main aman aja lah udahlah ikutin aja dulu gitu ya itu sebenarnya nggak hmm,
ya apa namanya nggak benar juga gitu. Harusnya berani aja sampaikan, tapi tentu dengan cara-cara yang sesuai. Gitu. Bagaimana kalau seperti ini ide dan terus itu harus disampaikan. Dan waktu saya keluar dari balai itu saya buktiin bahwa sih yang saya sampaikan tuh bisa berubah. Pada saat orang-orang meragukan, orang-orang ya menganggap ah nggak mungkin lah Mas Indra nanti bisa begini begini gini, terbukti semuanya digagalkan dengan bukti yang kita berikan dan semuanya berubah, sistemnya sudah teratur dan lain-lain. Dan tidak ada lagi kerja yang serabutan, semua dikerjakan sesuai sistem dan itu terbukti bisa. Dalam waktu 10 tahun saya di Kementerian Kesehatan, nggak sebentar tuh waktunya, ya, itu wah sudah jauh berubah. Dan saya sekarang kalau kembali ke balai itu ya bisa tertawa dan bisa melihat bahwa, bisa tersenyum bahwa ngelihat bahwa, sih, saya dulu nggak cuma ngomong, saya sudah buktiin, dan sekarang kalian ya menikmati sistem itu semua kan bisa rapi, teratur dan lain-lain dan inilah adalah pembuktian. Jadi ya kalau kita mau mengembangkan kreativitas ya buktiin aja bisa gitu lah. Dulu dan gak usah pilih-pilih pekerjaan. Dalam arti tadi saya bilang kita jangan jadi orang yang bisa cuma komen, ngomong tapi nggak bisa ngerjain, nggak bisa ngasih bukti apa-apa. Dulu waktu di balai pertama saya masuk PNS, ya saya jadi administrasi, saya ngurusin SPJ, ya saya ngurusin fasilitator, saya bikin surat undangan, saya buat apa namanya ya undangan buat peserta, saya yang menerima peserta datang, saya membayarkan SPJ-nya, bahkan saya ngecek makanan di kantin, di apa namanya ruang makan apakah sudah siap, menyiapkan buat peserta. Di situ saya belajar semua saya pelajari dan disitulah saya lihat bahwa oh apa namanya oh memang rumitnya pekerjaan kita tuh di sana. Saya ingat kata-kata pimpinan saya dulu di balai yang saya bantah habis-habisan saat itu adalah, Mas Indra nggak boleh komplain, Mas Indra harus bisa ngerjain semuanya. Gitu. Jawaban saya cuma satu, benar Pak, betul sekali. Terima kasih sudah diingatkan bahwa kita harus bisa ngerjain semuanya. Tapi perlu Bapak ingat bahwa dari sisi manajemen, yang tidak baik itu adalah kita harus bisa ngerjain semuanya, tetapi tidak dalam satu waktu. Jadi kalau bos saya waktu di perusahaan asing bilang, lo harus bisa ngerjain semuanya, nggak bisa pilih-pilih. Lo harus bisa ngerjain semua. Lo harus bisa editing, lo harus bisa akunting, lo harus bisa apa namanya prompting, semua segala macam harus bisa dikerjain, harus bisa segala macam analisis data dan lain-lain, presenting dan lain-lain, communication skills, public speaking harus bisa semuanya. Tetapi pada saat staff mengerjakan semuanya dalam satu waktu, itu berarti yang salah adalah pimpinannya. Itu saya tegur pimpinan saya saat itu. Berarti pimpinannya nggak bisa memanage anak buahnya yang banyak. Karena anak buahnya banyak. Kalau begitu berarti ya salah manajemen, saya bilang. Wah, di situ tuh pimpinan saya kaget tuh. Wih, ya iyalah. Pada saat pimpinan membiarkan seseorang mengerjakan semuanya sendirian, semua dalam arti semua pekerjaan, itu adalah salah manajemen. Berarti pimpinannya yang tidak becus dalam memimpin. Dia nggak bisa bagi pekerjaan, siapa mengerjakan apa. Dan di situ tuh saya mulai dikenal sebagai CPNS yang lumayan keras. Pelan-pelan saya buktiin, masih CPNS sudah dipercaya sama menteri saat itu, masih menteri yang sebelumnya, dengan staf khusus saya. Disitulah saya membuat semua orang melongok bahwa mereka nggak bisa, ya memang harus bisa berubah. Dan disitulah, jadi intinya adalah sebenarnya ya untuk menciptakan ide kreativitas, kita harus terjun semuanya ke dalam. Kita harus involve di dalam, perbaiki. Teman-teman, apalagi yang Gen Z pasti sudah paham kondisi informasi dapat dari sana sini. Tetapi sangat tidak wise pada saat kita hanya menyampaikan komplain, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kalau kita ngomong harusnya itu paling mudah, tapi yang sulit adalah membuat itu kejadian. Nah, itulah yang memang harus kita pahami pelan-pelan di mana prosesnya apa yang harus kita perbaiki. Dan berani aja mengeluarkan ide, menyampaikan ide itu kalau menurut saya adalah salah satu upaya kita belajar ya untuk bisa kalau enggak ya itu ya gini, gimana kita bisa kreatif
Gimana kita bisa memberikan perubahan kalau menyampaikan aja kita nggak bisa gitu loh, nggak mau, nggak. Jadi yang ada cuma ya harusnya begini ya. Kalau pada saat ditanya, ya terus gimana caranya? Ya nggak tahu. Ya itu kan bukan kreativitas namanya. Itu kan berarti cuma cuma sekedar ngomong-ngomong aja ya. Beda sama gimana kalau begini Pak? Oke, caranya gimana? Ini begini gini gini gini. Oke, make sense, masuk akal. Oke, coba kita terapkan dalam sistem. Bisa? Oke, bisa. Baru kita jalan. Ya, itu beda dengan orang yang gimana saya mau kreatif, saya ngomong aja nggak diterima ya mungkin penyampaiannya salah atau mungkin Anda menyampaikan hanya sekedar kayak cuma ngomong aja tapi nggak ada solusi dan lain-lain. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi pada teman-teman yang memang masih baru, kalau menurut saya ya harus terus berani aja sih dan ya yang paling penting adalah relevan dengan apa yang dikerjain gitu ya. Nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Ada yang di depan kita yang kita kerjain gitu ya. Oh, oh ya ini harusnya begini. Gitu. Kita nggak pernah akan tahu apa yang ada di depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita gitu ya. Saya juga nggak pernah sadar kalau pimpinan melirik saya sehingga saya ditarik ke sana, ke sini, ke sana, sini, ke sana, sini. Karena saya juga tidak kenal siapa-siapa pada saat masuk ke Menkes, tapi ya itu dibuktikan dengan prestasi kerja kita. Jadi ya teman-teman harus begitu kalau menurut saya sih. Ya, saya nggak bilang itu mudah dan gampang gitu ya. Itu sulit dan itu proses. Tapi kembali sih, kalau menurut saya, kalau sudah jalannya pasti akan terjadi. Yang penting kita bisa diawali dengan niat baik. Itu sih mungkin ya, Joshua. Baik, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak, atas insight-nya yang sangat berharga. Setuju, Kak. Ridwan. Ini berarti perjalanannya cukup panjang, Pak, ya. Sudah lebih 10 tahun perjalanan. Iya, kalau 10 tahun di Baik. Kemenkes sebenarnya masih sedikit sih sebentar. Tapi ya udah lumayan lama dan 10 tahun bisa berada di satu, dua, tiga, empat, empat ya, empat unit yang berbeda tuh kalau menurut saya empat ya, empat, lima unit yang berbeda tuh dan dipercaya di sana untuk memegang tanggung jawab. Kalau menurut saya juga ya, ya apa namanya, ya blessing sih buat saya ya karena kadang-kadang ada orang yang 10 tahun ya di situ-situ aja nggak kemana-mana. Dan ya itu makanya balik lagi kalau gimana kita mau berkembang kalau kita juga nggak bisa menunjukkan potensi ya. Jadi buat teman-teman pesannya yaitu sih kerjain aja, jangan mikirin pokoknya gue dalam setahun harus pindah ya nggak kayak gitu caranya kerja. Kerjain aja dulu. Yang penting harus bisa proses. Karena kalau enggak nanti kita akan jatuh di awal. Jalanin aja dan pasti nanti akan ada apa namanya step-step karir yang pasti bisa jadi pendukung teman-teman untuk terus berkembang. Itu sih. Ya, baik, Pak. Perbincangan kita mungkin cukup sampai di sini dulu hari ini, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih. buat Hmm, insight-insight yang luar biasa tadi. Semoga sukses hari ini bisa buat menjadi inspirasi, Uji dan Pak, Ridwan. buat pembelajaran kami semua, ya, Pak, ya. Oke, sip. Oke, Pak. Sampai jumpa Oke, di lain kesempatan, Pak. oke. Terima kasih. Terima kasih.